Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Karya dalam keberagaman, Matius 10 ayat 1-4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Hidup manusia dipenuhi dengan keberagaman. Kita hidup di Indonesia dengan beragam kebudayaan, suku, agama, dan lain-lain. Dalam keseharian kita juga dipertemukan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Begitu juga dengan para murid Yesus yang berasal dari berbagai latar belakang. Keberagaman tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun demikian, seringkali kita menciptakan tembok pembatas dalam keberagaman karena mengutamakan keseragaman. Tembok pembatas dalam keberagaman justru menghalangi kita untuk berkarya. Tuhan menciptakan keberagaman agar kita bisa saling melengkapi dan mengisi kekosongan. Contoh, dalam kehidupan keluarga, tentu ada perbedaan. Karakter kita berbeda dengan pasangan kita. Kita berasal dari latar belakang pendidik, ekonomi yang berbeda. Namun, perbedaan justru menciptakan ruang untuk saling melengkapi. Banyak peluang untuk berkarya dengan melihat keberagaman. Setiap orang diberikan talenta dan kemampuan untuk melakukan karya. Kita juga memiliki keterbatasan yang memampukan orang lain berkarya bagi diri kita. Coba bayangkan betapa indahnya jika di dalam keberagaman tersebut kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Seperti pelangi, terlihat indah justru karena ada beragam warna di dalamnya. Dalam hidup bergereja, kita saling membangun dengan berbagai ide, kemampuan, dan harapan. Sebuah persekutuan menjadi hidup karena setiap orang saling melengkapi. Dalam gereja terdapat komisi, badan pelayanan, dan kegiatan yang menjadi fasilitas untuk kita dapat berkarya dan saling mengajar. Yesus menjadi pemersatu dari keberagaman. Para murid yang beragam dipersatukan oleh satu tujuan, yaitu melanjutkan dan mewujudkan karya Yesus bagi dunia. Begitu juga dengan kita, dipersatukan dalam cinta kasih Yesus untuk bisa menyatakan karya. Namun demikian, apakah kita sudah menciptakan ruang bagi keberagaman? Apakah kita sudah menyadari ruang untuk berbagi dan melengkapi dalam hidup ini? Diskusikan. 1. Ceritakanlah pengalaman saudara menerima keberagaman dalam keluarga. Misalnya ketika saudara menerima calon mantu yang berbeda suku, latar belakang pendidikan dan ekonomi. Bagaimana reaksi saudara? 2. Bagaimana usaha saudara menerima hal tersebut? Apa yang saudara lakukan? Doakanlah. 1. Agar kita menyadari peluang untuk berkarya dalam keberagaman. 2. Supaya Tuhan memberikan hikmat agar kita bisa menyikapi keberagaman dengan baik. 3. Indonesia bersatu dan hidup damai dalam keberagaman.